Erik ten Hag dianggap bodoh telah menarik keluar Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo saat unggul 3-0 di semifinal FA Cup menghadapi Coventry. Setelah kedua remaja itu keluar, MU kebobolan 3 gol. Benarkah itu kesalahan ten Hag semata? Benar, keduanya bermain bagus, dan itu mungkin menjadi salah satu alasan mereka digantikan. Fans MU tahu betapa keras kepalanya ten Hag untuk melakukan rotasi dan memberikan pemain istirahat. Mainoo dan Garnacho telah menjadi dua pemain terbaik dan tercemerlang MU di musim yang penuh gejolak ini. Keduanya berusia 19 tahun. Mainoo telah tampil di setiap pertandingan sejak 12 Desember, sementara Garnacho telah menjadi starter di setiap pertandingan sejak 1 November. Ten Hag telah berbicara tentang mengelola generasi muda, dan bukan membuat mereka kelebihan beban pertandingan. Pergantian itu sebenarnya adalah keputusan yang tepat. Pada kedudukan 3-0 dan bahkan 3-1, sudah sewajarnya banyak pemain berteriak meminta rotasi. Dan para pemain beristirahat. Dua pemain itu adalah pemain paling logis untuk dibawa ke sana. Sekarang, tiba-tiba orang-orang bersikap seolah-olah ten Hag tidak seharusnya melakukan itu. MU unggul 3-0 melawan tim satu divisi di bawahnya, mengeluarkan dua pemain remaja, untuk dua pemain yang telah memainkan lebih dari 800 pertandingan klub jika digabungkan. Menurutnya tim, seperti pengakuan Casemiro, bukan salah pergantian itu. Hal itu lebih menjelaskan tentang para pemain daripada manajernya. Ten Hag sudah berhasil dengan strategi permainan dengan unggul 3-0. Coventry tidak mengancam dan wajar dia menggantikan dua remaja. Sebagai profesional, bermain untuk MU di semifinal Piala FA, pemain tidak perlu diinstruksikan secara taktik untuk sekedar memiliki urgensi dan keinginan untuk memenangkan bola di sisa laga. Mengapa semua salah ten Hag? Ada spekulasi dan kabar bohong yang berkembang mengenai Erik ten Hag, namun Fabrizio Romano melaporkan bahwa pertandingan melawan Coventry City belum mengubah keadaan. Ia menegaskan bahwa kekalahan mengejutkan sekalipun dari Coventry tidak akan menghasilkan keputusan instan terhadap pria Belanda itu. Berbicara kepada The United Stand, Romano menjelaskan bahwa keputusan akhir mengenainya akan dibuat menjelang akhir musim. Pers Jerman telah melaporkan bahwa bos Bayern Munich yang akan keluar, Thomas Tuchel, menjadi incaran Manchester United. Namun, Romano mengatakan belum ada kontak dan klaim tersebut ngawur. Ineos tetap mempertahankan posisinya, mereka belum melakukan diskusi dengan manajer manapun. Mereka sedang melakukan diskusi internal. Erik ten Hag sementara itu sedang mempersiapkan pertandingan Liga Premier di kandang melawan Sheffield United. Ia akan mengatakan bahwa setiap pertandingan adalah harus dimenangkan, dan ini adalah pertandingan di mana kemenangan yang tidak terlalu mudah akan menambah tekanan pada dirinya. Rumor beredar bahwa Jason Wilcock menyatakan bahwa sisa musim merupakan trial bagi ten Hag untuk memutuskan nasibnya. MU telah dibawa ten Hag ke 3 final domestik hanya dalam 2 musim, yakni 2022-2023 dan 2023-2024. Hanya ada 3 manajer lain yang mampu melakukan 2 final FA Cup berturut-turut, dan hanya Alex Ferguson yang bisa menyamai rekor ten Hag. Awal musim ini Erik ten Hag dan staf pelatihnya dihadapkan pada masalah rumit dalam skuad, ketika Rasmus Højlund mengeluh bahwa Bruno Fernandes kurang memberikan umpan kepadanya. Højlund berselisih dengan Diogo Dalot saat United kalah 4-3 di Liga Champions dari FC Copenhagen pada bulan November, dan Fernandes memihak Dalot. Ketika Højlund menyampaikan kekhawatirannya kepada para pelatih, dia diminta untuk menyampaikannya langsung kepada Dalot. Hal ini membawa rekonsiliasi dan mereka melupakannya. Barulah Fernandes juga berdamai dengan Højlund, dan keharmonisan dipulihkan. Namun, nampaknya para pemain MU masih juga kurang memberikan servis yang baik kepadanya.
Joao Gomez menjadi salah satu gelandang yang dipantau ketat MU dalam beberapa bulan terakhir. Pemandu bakat MU mulai melacaknya 2 tahun lalu ketika dia berada di Flamengo dan sekarang mengikuti perkembangannya di Wolves. Dia adalah pemain tipe hybrid nomor 6 dan 8 yang diperkirakan akan tersedia dengan harga sekitar 40 juta pound musim panas ini. Gomez unggul dalam perebutan bola, kuat dalam duel, dan solid secara teknis. Peran terbaiknya adalah sebagai pemain nomor 8 yang serba bisa, namun pertahanannya kuat. Pada usia 23 tahun, diakini Joao Gomez segera pindah bermain untuk klub Liga Champions. Arsenal juga menunjukkan minat padanya. Salah satu kekhawatiran tim pelatih MU adalah kurangnya tinggi badannya, terutama jika ia bermain bersama Bruno Fernandes dan Maino. Ineos yakin klub perlu merekrut 2 pemain lini tengah, dan Joao Gomez akan menjadi pilihan kuat untuk salah satunya. Langkah ini sangat tepat jika MU juga mendatangkan pemain yang lebih tinggi dan berkaki panjang, seperti Amadou Onana atau Weaver. Fofana, Hilulman, Palacios, Joao Neves, Andre, Deus Muriho, Hackney adalah nama gelandang lainnya yang sedang diawasi. Kondisi ini dapat berubah tergantung penjualan. Ada juga rumor tentang Joshua Kimmich dan Wolverhampton yang berpotensi jadi kejutan. Ineos berusaha keras untuk menyetujui kesepakatan awal dengan Everton untuk bek Jarrad Branthwaite. MU adalah pengagum jangka panjang pemain berusia 21 tahun itu, dan Ineos siap menjadikannya pemain pertama mereka di rezim Sir Jim Ratcliffe. Sumber terpercaya mengatakan kepada Football Insider bahwa Branthwaite adalah target utama MU untuk perkuat pertahanan mereka musim panas ini. Setan Merah yakin mereka bisa memikat pemain internasional Inggris U21 itu dari Everton yang kekurangan uang musim panas ini. Direktur teknis baru Jason Wilcock berencana menjadikan Branthwaite sebagai landasan pertahanan mereka di masa depan. Sumber mengatakan bek tengah sisi kiri dipandang sebagai jawaban jangka panjang terhadap masalah pertahanan United. Branthwaite baru menjadi pemain reguler Premier League pada musim 2023-2024 setelah sukses menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman bersama PSV Eindhoven. Dia telah membuat 36 penampilan di semua kompetisi untuk Everton musim ini, menjadi starter di setiap pertandingan tersebut. Mantan bintang Charlie Sleigh, yang terikat kontrak di Goodison Park hingga Juni 2027, juga mendapat panggilan tim senior Inggris pertamanya bulan lalu. Branthwaite adalah salah satu pemimpin statistik untuk bek tengah Liga Premier dalam hal tackle yang dimenangkan, duel yang dimenangkan, dan recovery musim ini. MU akan mengizinkan Rafael Varane pergi dengan status bebas transfer musim panas ini. Bek veteran Jonny Evans juga akan habis kontraknya pada bulan Juni. Ineos telah memutuskan untuk mempertahankan Victor Lindelof dan Lisandro Martinez di klub. Nottingham Forest mengeluarkan sikap resmi atas dugaan kecurangan wasit. 3 keputusan yang sangat buruk dan 3 penalti tidak diberikan, membuat klub memperingatkan Persatuan Wasit Pumol bahwa VAR adalah fans berat Luton sebelum pertandingan, tetapi mereka tidak mengubahnya. Menurut klub, kurangnya pengawasan terhadap Pumol oleh lembaga tersebut tidak hanya membahayakan integritas sepak bola dan Liga Premier, tetapi juga telah melanggarnya. City sejauh ini adalah tim terbaik di dunia, namun meski terlihat kelelahan, mereka tetap berada dalam perburuan gelar dan final Piala FA. Dan faktanya semua itu dicapai semata-mata karena sekitar 10 keputusan absurd yang dibuat oleh Michael Oliver. Terakhir di semifinal FA Cup, Jack Grealish tidak dihukum penalti setelah menyentuh bola dengan tangan, namun Wan-Bissaka langsung dihukum penalti. Standar ganda bagi Pumol. Michael Oliver terang-terangan mengakui menerima tawaran sampingan dari pemilik City di pertengahan musim. Aneh sekali favoritisme wasit ini dibiarkan oleh otoritas sepak bola Inggris. Tak heran sejumlah netizen sudah memprediksi bahwa City akan kembali juara Premier League dan FA Cup. Selain karena skuad mereka sangat bagus,
Para pengadil juga berat sebelah kepada City. Namun MU tidak perlu tertunduk, 2 final berurutan adalah pencapaian yang luar biasa. 1 dekade lalu, tim Manchester United yang jauh lebih bagus hanya mencapai final 3 kali. Tim Ten Hag melakukannya 2 kali dalam 2 tahun.